pasang sabunnya. Setel bangkunya. Kalau rasanya mengganggu, tasnya di apa aja? Ya, dibuka aja. Simpannya samping atau mungkin di belakang, biar tidak terganggu kenyamanan kita. Pas kira bangkunya. Kalau enggak pas, ya dipaskan dulu. Oke. Udah mentok ya? Udah, pasang sabunnya. Oke, kita coba tes dulu gigi nih ya. Coba pijak kopleng kandas. Pijaknya jangan dengan tapak, tapi dengan ujung jari. Nah, bukan pangkal ini nih, pangkal jari. Oke, coba pijak. Kalau pijak itu cepat ya, sambil kandas. Ya, jangan tergantung tumit ini jatuh. Tumitnya di bawah. Iya, di bawah. Memang betul-betul bawah. Oke. Nah, tuh nyamankan duduknya dulu. Bisa, angkat lagi. Berarti udah habis. Udah mentok dia. Coba pijak aja dulu. Kan pangkal jari. Pangkal jari. Kandas. Kalau di apa itu? Kalau di kepala itu. Tergantung nanti tumit kita. Tumitnya di bawah. Iya, tumitnya harus jatuh ke lantai. Kalau kita tumitnya tergantung, kecapean kita nanti. Ya gini. Nah, tahan aja. Pegang giginya. Nah, dia masuk gigi ini jempol ini menekan ke sini. Baru dorong. Ini satu nih ya, lepas. Kalau seandainya dua, nanti taruh lagi tangannya. Ini tahan jempolnya ini sampai tarik. Nah, ini. Nah. Kalau di tengah-tengah netral. Tengah-tengah netral, coba. Gini kan, ini netral nih, lemas. Nah, ini kalau 3 tinggal dorong aja. 3, 4, netral. Kalau R-nya gini, inti tangannya sedikit. Gini. Tekan ke kanan, ke bawah ke kanan dulu. Nah, itu 3 dia. Nah, ke depan. Ini R. R-nya gini, ke belakang. Nah, jadi satu, coba. Jadi otomatis ke tengah ya? Iya, dia pasti melalui tengah. Jadi gigi itu boleh begini, boleh begini, bukan gini, giniin. Nah, boleh. Ini kan jempolnya menekan. Sini. Satu. Coba duanya. Nah, ini kan jadi 4 ya. Karena dia kurang tekan ke kiri. Netral gini. Dia tangan kita jangan terlalu kucuk. Gini kan sedikit. Nah, buka sedikit. Nah, gitu nah. Nah, kan bisa kita nekan ke kiri, ke belakang. Ya. Ini netralnya. Bisa kira-kira? Nah, 1 2 4, 3, 2 netral, lemas, baru dorong. 3 4 lurus aja ke belakang, netral. 5-nya bawa ke kanan, ke depan. Ke kanan susah. Nah ya, netral, ke kanan ke belakang, R ya. Betul-betul kan dulu, betul-betul mentok, baru ke belakang. Oh, mentok dulu. Nah ya, jadi jangan kita goyang, betul-betul mentok. Kalau R sama 5 betul-betul mentok kan ke kanan, baru kalau 5 tinggal ke depan, kalau R tinggal ke belakang. Pilih ya, netral. Kalau 1 mentok kan ke kiri. Nah, kalau 1 ke depan, kalau ingin 2 ke belakang. Intinya posisi. Paham? 1 ke depan, 2-nya tahan di kiri ini sampai luruskan ke belakangnya. Nah, gitu. Netral. Nah, gini. 3 4 netral. Nah, 5 netral, R gitu ya. Ini rem tangan ke bawah. Ada. Coba pijak dulu remnya sedikit. Nah, ditekan. Oke, pindahkan kakinya ke kanan, ke gas. Ah, gitu. Ya. Oke. Pindahkan ke gas. Gitu. Jadi ini maaf ya, lemas saja gini ya. Nah, jadi jangan kita tegangan paha kita nanti kram. Lemaskan aja. Carilah enjoynya dari situ. Masuk gigi 1 dulu. Ini tangan ke setir. Nah, bukan nih di sini. 92 gini. Ini kan tinggal lurus kita ya. Kita fokus saja ke depan kita. Angkat kopling pelan-pelan. Di gasnya itu 1,5 RPM aja. Sedikit aja. Atau bisa kita dengar dari bunyinya. Aduh. Ya, lepas koplengnya pelan-pelan, angkat terus pelan-pelan sampai dia jalan. Nah,
Pandangan kita fokus lagi ke depan, ke tengah jalan kita. Ya begitu. Gasnya mau dipegang. Udah, Tekan kan pelan-pelan gasnya kopleng. ditekan sedikit. Udah jalan, lepaskan koplengnya, pindahkan kaki ke belakang. Ini tekan gas, kejarkan kecepatan 20. Ya, yang di tengah kilometer. Terus 20. Kalau udah 20 pijak kopleng, lepas gas. Masuk gigi 2. Cepat masukkan gigi 2-nya. Ini. Dah, selesaikan kopleng, lepas kopleng. Lepas koplengnya. Nah, dah tambah gas. Nah, jangan kecepatan kita sampai hilang. Sampai 0. Nah, jangan sampai 0. Kalau karena gigi 1 tidak boleh turun dari 10. Nih, matikan sen kita lagi. Nah, nih. Jadi seandainya ada mobil di depan atau di belakang, kita jangan perhatikan. Kita fokus saja ke tengah jalan kita. Kadang kan ada juga orang ditengoknya mobil depan grogi, dia rasa-rasa kena. Makanya kita fokuskan aja jalan kita. Intinya orang itu kalau tidak melewati separuh jalan atau garis putih itu, berarti kita tidak akan kena. Kan udah ada bagiannya, kita separuh, mereka separuh. Nah, jalan ini bisa juga kita ukur. Kalau jalan ini 5 meter, berarti 2,5 untuk kita. 2,5 ini mobil kita berapa? Kalau mobil kita 1,5 meter, berarti sisanya 1 meter. Kalau mobil kita 1,70 meter, berarti sisanya 80 cm. Kita kasih 40 cm kiri kanan, berarti kan masih jarak gitu. Tergantung jenis mobil yang kita pakai. Kalau mobil kita ini Xenia Avanza ini 1,66 meter. Kalau kiri itu 1,5. Kalau sempadan di bokol diesel itu 1,80 meter. Nah, kalau truk-truk besar tuh 2 meter. Ada yang 2,10 meter. Jadi tujuannya apa, Kak? Biar kita tahu. Tujuannya kan kita nanti berselisihan. Jadi seandainya kita berselisihan dengan diesel, lebar dia 1,80 meter, sedangkan jatah jalan dia 2,5 meter. Berarti kan belum diambilnya jalan kita gitu. Jangan takut gitu maksudnya. Seandainya dengan truk pun mereka 2 meter, cuman 2,10 meter. Jalan mereka 2,5 meter. Belum juga lagi ngambil jalan kita. Di situ untuk untuk menguatkan mental kita di situ gitu. Jadi kita enggak perlu takut lagi. Karena udah jelas gitu dia tidak makan jalan kita. Jadi yang kita cari itu usahakan aja jangan keluar jalur, udah aman kita. Gitu. Jadi pelajaran pertama ini kita cari rasa lah dulu. Rasakan gasnya, rasakan rem dan rasakan kopleng. Jadi kita ingat-ingat itu posisi koplengnya di mana, posisi gas di mana, dan posisi remnya di mana. Nah, ini di sini kita kurangi gas, kurangi karena kita turunan, kurangi ya. Pindahkan aja kakinya ke rem karena kita turunan. Jadi remnya tekannya pelan-pelan aja, jangan kuat, seperlunya. Jadi kita awal-awal belajar ini rasalah dulu yang kita cari. Jadi untuk mendapatkan rasa kita harus bawa pelan. Karena kalau laju-laju tentu kita susah merasakan. Kalau kita udah dapat rasa, pengendalian kita jadi enak. Nah ini tambahkan sedikit. Kalau yang kita cari. Jadi untuk mendapatkan rasa kita harus bawa pelan. Karena kalau laju-laju tentu kita susah merasakan. Kalau kita udah dapat rasa,
pengendalian kita jadi enak. Nah nih, tambahkan sedikit. Kalau udah enak bawaan kita, berarti kita udah pandai. Kalau udah pandai, berapa boleh kecepatan kita, seberapa kita nyaman gitu. Jadi intinya kenyamanan dulu. Banyak versi orang kan, kalau bisa bawa mobil laju ini pandai. Salah itu. Yang pandai itu yang bisa menguasai. Ini kita ke kiri, sen kirinya ke atas. Nah, di sini kurangi gas. Kita saat berbelok ini tidak boleh ngegas ya. Ikuti aja, tangan kirinya naik gini. Ikuti pinggir jalannya. Oke, putar. Ini kalau di sini satu putaran segini. Baru ansur balik. Balikkan ke posisi 0. Kalau ini udah lurus berarti udah 0. Intinya ya slow aja, nggak usah takut. Jadi kalau belajar nih jangan terlalu serius gitu, slow aja, penting kita fokus. Kalau terlalu serius kita nanti tegang, panik jadi nanti. Suasananya bentuk dulu, cari suasana nyaman. Agak kurangi gas, ikuti jalannya ya. Belum, nah, kita tengok. Nah baru ansur. Beloknya kayak tadi. Iya, diansur-ansur. Nah segini cukup, setengah putaran cukup. Kalau tadi tuh dia kan beloknya 90 derajat jalannya, satu putaran kita putar. Nah, kalau ini kan tikungan tuh kita ikuti aja seberapa butuhnya. Disitulah kejelihan kita lagi. Kalau tikungannya seperti ini, berapa kita akan putar. Nah, kalau beloknya segini, berapa kita akan putar. Itu pengalaman lapangan lagi, jam terbangnya kata orang. Tapi intinya ya, kunci dasarnya, kalau dia berbelok ke kiri satu putaran, kalau ke kanan 3/4 putaran. Kalau tikungan ikuti. Lebih kurang dari situ, itu nengok kondisi jalan lagi. Kan ada juga jalan ini betul-betul patah, ada juga jalan ini dia patah tapi ada bibir jalannya. Nah, kalau bahasa kita kan, itu manis tikungannya katanya. Nah, itu berarti agak kurang. Tambah lagi pengikutan jalan. Kalau kita dari awal tuh kita ikuti bibir jalannya, bisa-bisa tikungan kita, putaran kita tidak terlalu banyak. Tapi kalau terlambat tentu banyak jadinya dan terburu-buru. Makanya ikuti, bawa dengan tenang. Nah, nih, jangan kita sampai terpengaruh dengan yang lain. Cari aja enjoy-nya dulu. Jangan pikirkan salahnya gitu. Kita tidak cari benar, kita cari enak dulu. Kalau udah enak bawaan kita, nanti baru kita perbaiki. Kalau hari pertama ini biasalah. Kita pertama ini pengenalan namanya baru. Mulai dari pengenalan rambu-rambu, pengenalan dengan mobil, ini pengenalan cara makainya. Tetap kontrol kecepatan kita ya. Dia kalau ada pun lubang di jalan, itu kita nanti bisa kesimpulkan lubang itu lebar atau enggak. Lubang itu bisa kita langkahi atau tidak.
Kalau bisa kita langkahi. Kalau bisa, kalau enggak kita hindari. Usahakan hindarinya ke kiri. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali dijalani, baru kita boleh ambil kanan dengan syarat kita pastikan dulu lawan tidak ada. Jadi jangan kita nampak lubang langsung lari. Mana tahu di samping kita ada lawan. Jadi untuk menghindari kepanikan kita dalam memilih jalan tadi, pandangan kita 5 kali kecepatan. Sekarang kecepatan kita ini kan masih 20. Berarti pandangan kita ke depan tuh 100 meter. Jadi jalan 100 meter ke depan tuh kita udah tahu ada lubang dan enggak. Kita mau melangkahi ada tidak. Nah gitu. Jadi jangan dekat. Jadi melaju pun gitu. Kalau kecepatan kita sampai 100, berarti 500 km ke depan kita udah bisa jamin gitu, udah bisa terbaca. Kalau belum sanggup, berarti kita harus turunkan kecepatan. Jadi jeli kita dengan jalan. Ada momennya situ gang. Nah, kan sini udah punya banyak gang ya. Jadi agak liarkan aja pandangan kita sedikit. Di gang tuh kira-kira ada orang enggak mau keluar. Kalau kita rasanya ragu, kita keleson. Tapi kalau enggak ragu, kita jalan aja. Kadang orang tiba-tiba aja muncul dari gang tuh kan. Kaget kita nih. Nah, keleson. Karena kita ragu. Pakai lampu saya. Ini nggak apa-apa, nggak usah. Ambil aja sedikit. Nah. Ya, kita coba lagi masuk. Nah, jadi sambil mencoba gitu ya. Masalah pas nanti namanya kita baru pertama. Hidupkan sen dulu. Pelan-pelan ikuti aja ya instruksinya ya. Sen. Tetap pijak kopling kandas. Ini karena turunan kita tidak butuh lagi. Tengok, putar habis. Sampai habis. Ini, tahan. Nah, ini kita nih balikkan putaran. Nah nih yakinkan lurus. Kalau udah lurus berarti kita coba betul-betul dia sampai berhenti. Udah ya. Baru ini netral. Ini rem tangan di sini. Baru lepas kopling. Ya udah selesai. Udah yakin kita ini netral, udah lepaskan kopling. Kalau rem tangan udah dipasang, berarti rem kaki juga udah bisa dilepas.